Akhirnya, episode 63 Attack on Titan sudah rilis. Apakah yang akan dilakukan Eren selanjutnya setelah berbincang pada Falco? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 63 ini berjudul Tekara TE, yang artinya dari satu tangan ke tangan lainnya. Kalau dianalisa, maksudnya kurang lebih adalah suatu informasi yang berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Scene dibuka di mana Falco bertemu dengan Reiner di tengah jalan. Di sini Falco berbohong pada Reiner bahwa ia akan kembali ke tempat penampungan atau zona pengasingan tempat para Eldia tinggal. Yang ternyata Falco melakukannya karena suruhan dari Eren. Di sini Eren menyuruh Falco untuk mengirimi surat kepada keluarganya karena ia tak bisa sendiri dan takut diperiksa. Akhirnya ia menyerahkannya ke Falco karena ia adalah orang dengan ban lengan warna kuning. Jadi pasti ia tidak akan dicurigai. Apalagi ia juga seorang anak-anak. Itulah kenapa Falco berbohong karena ia ingin membantu Eren atau mas-mas perban tersebut demi keluarganya. Scene dilanjutkan di mana Magat ketemu dengan Pak Koslo. Ya, pria sebelumnya yang menakut-nakuti orang yang pulang dari medan perang. Di sini Magat menerima kabar kalau keluarga Tiber mendatangi kota Liberio dan pergilah mereka menemui keluarga Tiber. Di sana terdapat prajurit yang bukan prajurit Marley tapi pengawal khusus dan muncul juga orang super tinggi, entah dia ini 3 meter atau 4 meter. Dan diperkenalkanlah kepala keluarga Tiber yang bernama Willy Tiber dan seluruh anggota keluarganya yang tak ia sebutkan namanya. Yang pasti di sana ada kakek, nenek, dan anak-anaknya. Scene berpindah perbincangan antara Magat dan Willy di balkon rumah. Willy ingin main tebak-tebakan dengan Magat. Siapakah pewaris dari Titan Palu Perang atau Warhammer Titan di antara keluarga Tiber? Magat menjawab tidak tahu, tapi Willy memberitahu kalau mereka ada di sini dan datang di kota ini. Lalu siapakah dia? Apakah itu Willy atau kakeknya atau mungkin anggota keluarga lainnya? Semuanya akan terjawab pada episode mendatang ya. Lanjut, alasan Willy datang adalah karena ia ingin melihat patung Helos yang menumpas Titan di masa lalu, tepatnya 100 tahun yang lalu. Nah, tahun yang sama dengan Pulau Paradis yang dimana temboknya berumur 100 tahun. Jadi apakah Helos dan Paradis memiliki hubungan? Jika kami harus menjawab, jawabannya iya, dan akan kami bahas itu di video terpisah. Di sini juga terungkap bahwa dari pengakuan Magat, ia akan mewajibkan orang Marley wajib militer. Karena sebelumnya sudah mulai terdengar rumor kalau selama ini hanya para Eldia saja, atau prajurit Eldia saja yang dikirim ke medan perang untuk melawan musuh-musuhnya. Contohnya 800 prajurit yang saat itu melawan aliansi Timur Tengah. Dan paling cuma 2 orang Marley yang ada di sana, yaitu Magat dan Koslo. Kejam banget kan Marley? Ya benar sekali, ini juga sebagai bentuk strategi bahwa untuk apa Marley ikut perang kalau ada ras lain, yaitu Eldia yang bisa digunakan. Oke lanjut, terungkap juga bahwa yang mengendalikan negara Marley yang super besar ini adalah keluarga Tiber. Loh, what? Kok bisa? Bukannya keluarga Tiber pewaris Titan, yang artinya juga adalah orang Eldia. Kok orang Eldia yang menguasai Marley? Tapi bisa-bisanya Eldia masih ditindas dan dimanfaatkan oleh Marley. Nah, berdasarkan penjelasan Willy, walau ia komandan tertinggi di Marley, tetap saja keputusan militer Marley berada di pihak Marley. Keluarga Tiber hanya memberikan kebebasan bagi para Marley karena dosa-dosa mereka para Eldia 100 tahun lalu kepada Marley, sesuai sejarah yang dijelaskan oleh ayah Grisa dulu. Tapi Willy sadar atas pemberian kebebasan kepada Marley membuat status dan perlakuan yang Eldia dapatkan selama 100 tahun ini tentu saja sangat diskriminasi. Dan ia merasa kalau ini tanggung jawab keluarga Tiber. Tapi pertanyaannya, lu kemana saja selama 100 tahun ini? Kok diam dilihat sesama rasmu ditindas, sedangkan keluargamu tidak? Nah, untuk pembahasan ini tentu saja akan ada di video terpisah ya. Lanjut, ditutup pada scene ketika Willy ingin bekerja sama dengan pimpinan militer Marley yaitu Magat. Apakah ia setuju atau tidak? Bahwa Tiber keesokan harinya bakal membongkar semua kebenaran yang ada di dunia ini.
Kalau dari animenya mungkin nggak terlihat berjabat tangan, tapi kalau di manga mereka jabat tangan kok. Artinya kedua belah pihak setuju. Scene berpindah pada pagi hari, dan inilah scene yang kalian tunggu-tunggu, Big Finger merangkak. Ya, sebelumnya kami tidak percaya scene ini bakal dimunculin, yang seharusnya dilewati dan scene ini berada di manga sebelum rapat. Ternyata dipindahkan pada momen ini. Kalau mau dikata seperti pembahasan kami di video sebelumnya, salah satu scene yang dihilangkan karena tidak terlalu penting, tapi kok ini masuk setelah sebelumnya dikabarkan dihilangkan. Oke, ini berarti scene ini penting kan? Apalagi gejolak para fans yang ingin sekali melihat Pig merangkak sudah tidak tertahankan, yang pada akhirnya Mappa Studio mendengarkan keluh kesah para fans dan akhirnya memasukkannya pada episode 63 ini. Oke, kita kembali lagi. Jadi kenapa Pig merangkak? Simple, karena ia sudah berubah menjadi Titan selama 2 bulan. Jadi lupa caranya berjalan dengan benar, tanpa tongkat. Oke, lanjut. Di hari yang sama, Reiner memberitahu semua struktur Pulau Paradis selama ia menyusup di sana dan cara mereka nanti menyerang Pulau Paradis dalam waktu dekat untuk merebut founding Titan. Dan semua pejuang berkumpul di sana. Terlihat juga ada 4 bocil yang berlatih demi mewarisi kekuatan Titan nantinya. Mereka sedang lomba lari, dilihat dari urutannya kali ini Falco lebih unggul. Dan kedua adalah Gabi, ketiga Sofia dan terlemah adalah Udo. Setelah itu cerita tentang Falco mengalahkan Gabi tersebar dengan cepat dan menjadi pembicaraan yang sangat menarik. Karena baru kali inilah Gabi kalah. Tentu saja Gabi marah akan hal ini sampai-sampai membenturkan kepalanya. Keras banget ya itu kepala. Dan Falco menjelaskan kalau ialah yang akan menjadi pewaris armor Titan. Dan Gabi heran kok sampai segitunya. Kan udah ada kakaknya yaitu Colt yang sudah menjadi calon dari Beast Titan. Di sini Falco malu-malu kucing menjawab kalau ini semua ia lakukan demi Gabi. Ya, kurang lebih ini adalah pernyataan cinta Falco kepada Gabi. Dan Udo, Sofia, dan 2 orang penjaga di sana sudah tahu perasaan Falco kepada Gabi. Tapi uniknya Gabi tidak peka. Ya, benar sekali, sifat Gabi dan Eren saat mereka masih kecil memang rada-rada mirip. Apalagi Eren yang tidak peka dengan Mikasa. Berlanjut. Ada Om Pedo yang sedang memeluk Sofia yang dikira Gabi. Dan di sini si Bibi memberikan makanan gratis kepada Gabi karena telah menjadi pahlawan dari kemenangannya waktu lalu dari Aliansi Timur Tengah. Kemudian mereka berempat datang ke tempat dekorasi panggung yang sedang dibuat. Ya, ini adalah acara yang dibicarakan Willy tadi malam. Oke, di sini Udo pesimis dengan Eldia yang ada di Liberio. Apakah mereka bakal dilihat sebagai Eldia yang baik bagi dunia? Apalagi setelah perang melawan Aliansi Timur. Tapi lucunya Gabi memaksanya tersenyum kalau ia jangan pesimis dan menyuruh Sofia jangan bertingkah aneh lagi. Ya, akhirnya ada yang sadar juga kalau sifat Sofia yang rada-rada aneh ini, walau mukanya lumayan cantik. Dan lebih lucunya, Sofia mengatakan memang beginilah dirinya apa adanya. Dan Gabi mengancam kalau mereka berdua sampai memuji Falco lagi, mereka bakal mampus. Lalu ada scene di mana Magat dan Willy berbincang lagi. Scene ini ada beberapa adegan yang dipotong dan memang membaca manganya lebih mudah dipahami. Jadi buku tersebut merupakan informasi rumah Magat yang akan didekorasi, alias rumah tua. Bisa jadi juga markas. Dan Willy menunjuk Magat sebagai orang kepercayaan yang memegang militer Marley. Tapi Magat tidak setuju dengan mengatakan kalau Willy lah yang merupakan kepala negara ini, jadi ialah yang berhak memegang kendali militer. Dan inilah scene yang dipotong. Jadi Willy berkata kalau selama 100 tahun ini, keluarga Tiber tak pernah memegang kemudi yang telah dipercayakan selama ini. Ia berkata bahwa benua ini adalah milik orang Marley dan orang Eldia. Tapi sayangnya selama itu karena ia tak pernah memegang kemudinya atau dengan kata lain mengontrolnya, terjadilah diskriminasi terhadap Eldia sampai sejauh ini. Jadi dari dulu keluarga Tiber itu cuma nonton saja melihat Eldia ditindas dan bukan ikut campur tangan. Ia juga berkata bahwa beban ini terlalu berat, bahwa ia sampai ingin melepaskannya. Dan kebetulan saja dialah yang terpilih peran sebagai kepala keluarga tersebut. Lanjut, scene ketika Falco dan Eren bertemu lagi di rumah sakit.
Berbeda, di sana ada sebuah sarung tangan dan bola bisbol yang merupakan pemberian keluarga Eren. Oh iya, nama Eren di sini dipanggil Mr. Kruger ya. Ini adalah nama samarannya. Karena nama Kruger sendiri tak diketahui siapapun kecuali Grisha saat itu. Mereka cuma tahu dengan sebutan Owl atau burung hantu. Nah, setelah melihat Dr. Yeager datang, Falco pergi. Di sini Dr. Yeager alias kakek Eren. Ya, kenapa kakek? Karena kakek ini adalah ayah Grisha dan Eren adalah anak dari Grisha. Jadi pertemuan antara kakek dan cucu ini adalah scene yang paling kami tunggu pada episode kali ini. Di sini dijelaskan kalau Falco merupakan anggota keluarga Grice. Ya, Grice yang itu, teman baik Grisha saat masih dalam restorasi Eldia. Sebelum Falco lahir, Grice dan semua anggota restorasi Eldia dihukum oleh Marley saat itu. Dan mulai saat itu, Falco dan kakaknya Colt berusaha untuk menjadi pejuang demi memperbaiki nama baik keluarganya. Dr. Yeager yang juga menyarankan kalau Kruger aka Eren pulang sajalah jika sudah membaik karena nanti bakal ada penyesalan. Tapi di Uno reverse sama Eren dan berkata bukannya Dr. Yeager yang punya penyesalan. Yang membuat Dr. Yeager langsung frustasi dan mengingat kejadian masa lalu ketika membiarkan kedua anaknya yaitu Grisha dan Faye keluar dari tembok. Hari di mana Faye mati mengenaskan. Hari di mana Grisha dihukum oleh Marley yang membuatnya stres dan trauma akan hal itu. Ya memang cucu nggak ada akhlak ya, kakeknya digituin. Berlanjut, pada malam hari di sebuah gedung ada acara malam. Di sini 4 bocil menjadi babu dengan membereskan sisa-sisa makanan mereka. Dan Udo yang tak sengaja menumpahkan wine kepada ibu-ibu yang ada di sana. Untunglah ibunya baik dengan berbohong demi Udo. Dan ternyata ibu tersebut berasal dari timur negara Hizuru. Lalu keramaian pun pecah ketika ada seorang bapak botak yang membicarakan pertemuan mereka. Ya, semua yang ada di sini merupakan perwakilan dari negara mereka masing-masing, termaksud Persatuan Timur Tengah. Tapi karena Pak Botak ini tak pandai bicara, akhirnya Willy mengambil ahli dan menegaskan kalau besok semua yang ada di sini akan mengetahui kebenaran dan kesaksian sejarah yang sebenarnya. Pada pagi harinya, festival di daerah zona pengasingan pun terjadi, tempat di mana orang senang-senang dan jualan makanan. Dan Gabi yang bingung langsung disodorin makanan. Karena gila makanan, uang pun mereka habis. Untunglah ada kakak-kakak dan satu om-om yang bersedia mentraktir mereka. Karena Renner yang paling tua atau paling kelihatan tua, ia pun juga mentraktir Porco dan Pig. Mungkin uang misi Renner sebagai pahlawan bakalan habis. Tapi tak apalah, Renner juga tersenyum di akhir yang artinya tidak masalah selama anak-anak itu bahagia. Dan sore pun tiba. Ya, dari pagi sampai sore akhirnya festival selesai. Dan mereka pun pulang. Gabi yang kekenyangan diseret oleh Renner. Dan Gabi berkata kalau hari ini ia sangat senang. Rasanya seperti ada perubahan besar yang akan terjadi. Biasanya firasat cewek bener nih. Pada malam harinya panggung pun sudah siap. Semuanya udah siap-siap. Kecuali Falco yang entah pergi kemana. Eits, tapi Falco balik lagi, tapi manggil Renner. Dan ada yang ingin ia perlihatkan pada Renner. Si Seke juga mengizinkan karena acaranya belum dimulai. Dan dibawalah Renner oleh Falco ke suatu tempat yang mengarah ke bawah tanah. Dan sesampainya di bawah, Renner langsung disapa. Sudah 4 tahun ya, Renner. Dengan mata terkejut, Renner cuma bilang, Eren. Dan selesai. Oke, begitulah akhir dari episode ini. Jadi bagaimana nih? Pastinya kalian puas dong. Apalagi yang marah-marah kemarin soal scene Pig yang dihapus. Ternyata dimunculin pada episode ini. Pasti langsung jadi seneng kan? Jadi jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.